الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Siapa yang mengira dan menyangka tulisan Allah ini adalah Allah, ini yang dipikirkannya, maka dia telah menjadikan huruf Allah dan lafaz Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya itu. Lalu bagaimana memahaminya itu, Ustaz? Makanya dia bersifat. Walaupun bersifat, namun dia tiada bersifat. Yang Allah itu yang mana? Lihat. Yang dikatakan Allah itu ya, adalah zat, sifat, asma dan af'al. Yang dikatakan Allah ada zat, ada sifat, ada asma dan ada af'al. Itu yang disebut Allah. Zat itu apa maknanya? Sifat itu apa maknanya? Asma dan af'al itu apa maknanya? Zat itu artinya dirinya. Sifat itu artinya kelakuannya. Asma itu artinya namanya. Af'al itu artinya perbuatannya. Jadi di dalam zat itu, pada dirinya zat itu, disitulah terhimpunnya sifat, asma dan af'al. Makanya dikatakan dalam penjabaran ilmunya, setiap diri pasti ada kelakuannya. Setiap kelakuan pasti ada namanya. Setiap nama pasti ada perbuatannya. Jadi perbuatan, nama dan kelakuannya ada di dalam dirinya. Dirinya itu tuh bahasa nyawa. Bahasa Arabnya zat. Jadi kalau kita berbicara tentang zat, Bapak Ibu, zat itu menunjukkan suatu ketinggian tentang dirinya. Jadi jangan dipahami zat itu adalah zat padat, zat cair, bagian terdalam dari dirinya. Bukan begitu. Boleh Bapak Ibu mengatakan dirinya itu adalah zat kalau kita paham memahami makna zat itu yang sebenarnya. Zat itu ya menunjukkan akan ketinggian dirinya. Maksudnya tidak bisa akal ini menjangkaunya. Tidak bisa akal ini memahaminya. Keluh lidah ini untuk mengucapkannya. Ketika sudah keluh lidah untuk mengucapkannya, payah lisan ini untuk mengutarakannya, tak mampu akal pikir untuk mencernanya, saking tingginya dirinya, maka disebutlah dengan zat. Maka dirinya itu siapa namanya? Dirinya itu bernama Allah. Makanya dikatakan Allah, fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itu Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi Allah yang sebenar-benarnya itu adalah zat. Itu dirinya yang sebenar-benarnya Allah itu. Kalau kita memahami dirinya sebenar-benar Allah, yang mana yang diri Allah itu? Diri Allah itu nggak bisa diceritakan Bapak Ibu. Nggak bisa dijangkau dengan akal fikir. Kenapa tidak bisa diceritakan dengan kata-kata? Nggak bisa dijangkau dengan akal fikir. Karena dirinya itu yang dikatakan dirinya, inilah dirinya sebenar-benarnya Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Kosong.
Ketika dirinya dalam keadaan kosong, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dijelaskan Bapak Ibu dengan kata-kata. Maka dirinya itu disebutlah namanya Ghaibul Ghuyub, namanya Bapak Ibu. Ghaibul Ghuyub. Gaib di dalam kegaiban. Atau disebut juga namanya la ta'yin. Atau dikatakan juga la sautun wala harpun. La ta'yin itu tidak nyata, belum wujud. Tuh. La sautun wala harpun, tidak ada kata dan suara, tidak ada huruf untuk bisa mengungkapkannya. Karena tidak ada kata dan suara, tidak bisa kita menjelaskannya. Dia Ghaibul Ghuyub, maka disebutlah istilahnya dengan hu. Hu itu memberikan pemahaman hanya dia satu-satunya. Hu itu memberikan pengertian, penjelasan hanya dirinya satu-satunya. Karena dirinya satu-satunya, hanya dia semata-mata yang ada, disebutlah namanya wujud hakiki. Yang hu ini disebut namanya wujud hakiki. Nih. Atau disebut namanya wujud mutlak. Atau dikatakan namanya zatul bihal. Atau disebut juga namanya zatul bukti. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Ini cuma istilah Bapak Ibu. Istilah yang maksudnya bagaimana? Istilah untuk memberikan penjelasan bahwa dirinya cuma satu-satunya yang ada. Hu. Hu inilah yang disebut namanya zikir sirul asror. Itu dia. Zikir sirul asror, zikir rahasia, itu adalah hu. Makanya zikir hu, zikir sirul asrar, zikir rahasia, tidak ada kata dan suara. Kenapa tidak ada kata dan suara? Karena yang hu itu, ya si wujud itu yang hu. Yang wujud nih hu namanya. Ini hu, yang memandang hu, yang mendengar hu, yang berkata hu. Itulah yang disebut sebenar-benarnya zikir adalah ingat. Ingat itu sadar diri kita ini yang hu. Makanya nggak bisa disebut, nggak bisa dijelaskan. Atau dikatakan juga namanya zikir wujud. Zikir wujud itu ingatlah yang si wujud itu hu. Itu maksudnya. Yang makan, yang minum, yang berjalan, yang duduk, yang berhenti, hu lah tuh. Inilah yang zikir yang tidak ada kata dan suara. Ini yang sebenar zikir. Tapi untuk menghantarkan yang sebenar zikir ini, dihantarkan dengan zikir syariat. Zikir syariat menghantarkan kepada zikir tarikat. Zikir tarikat menghantarkan kepada zikir hakikat. Zikir hakikatlah menghantarkan kepada zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat sudah kenal dirinya semata-mata bahwa dialah yang wujud itu yang hu itu. Itu yang dia Bapak Ibu. Makanya dikatakan Allah, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyebutnya? Kita aja tidak ada. Jangankan kita, ayah bunda kita belum ada. Jangankan ayah bunda kita, kakek nenek kita juga belum ada. Jangankan kakek nenek kita, buyut-buyutnya kita itu belum ada. Jangankan buyut-buyutnya kita, langit dan bumi juga belum ada.
Jangankan langit dan bumi, aras, luh, kursi, dan mahfuz juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz, surga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, Bapak Ibu, nur saja juga belum ada. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Jadi siapa yang ada? Yang ada itu hu. Kata-kata hu juga belum ada. Dia cuma satu-satunya. Kata dia cuma satu-satunya juga belum ada. Inilah yang membuat aku paning aku. Semakin paning aku, semakin dekat Bapak Ibu dengan Allah tuh. Tak bisa akal menerima lagi. Itu baru Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Allah. Bukan ODGJ. Tak bermain lagi akal. Kalau masih berpikir kita, masih kita cari dia. Kalau Bapak Ibu mencari Tuhan dengan akal, haram noji Bapak Ibu akan bersobok Tuhan itu. Tidak bisa Tuhan itu dicari dengan akal. Karena akal kita dia yang beri. Lalu bagaimana kita menemui dirinya? Hening beningkan akal niha. Diamkan akal ni. Antukkan akal Tuhan. Jangan berpikir aja lah. Jangan berkecamuk aja dalam mencari-cari Tuhan. Makin dicari, makin jauh dia. Makin diingat, makin hilang dia. Heningkan ini. Heningkan hati. Heningkan perasaan. Ketika akal pikir, hati dan perasaan sudah hening bening. Di dalam keheningan itulah baru kita tahu yang wujud Tuhannya dia. Dari mana kita tahu yang wujud Tuhannya dia? Ketika nih. Inilah dia yang turun naik itu. Siapa yang turun naik itu? Siapa yang wujud? Siapa yang wujud tuh? Ya dirinya. Heningkan. Makanya dalam bahasa ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, ini bahasanya aja Bapak Ibu, mencari Allah itu dengan rasu. Rasu dibuat naik. Presu dibuat turun. Rasu yang dirasukan. Siapa yang turun naik? Siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Dia itu Bapak Ibu. Makanya masuknya. Allah keluarnya. Nih. Masuk. Allah keluarnya. Naiknya. Allah turunnya. Apa makna Allah itu Daniel? Dia Allah itu secara harfiah. Yang dia itu siapa tuh? Dirinya Allah tuh. Makna yang sebenarnya di balik kalimat itu, aku Allah. Bukan tubuh ini yang mengatakan aku Allah. Si hayat tuh. Si hayat. Apa arti hayat? Hayat ini hidup. Mana yang hidup pada di Bapak Ibu? Yang hidup itu yang mana? Ya yang turun naik itu hidup. Yang mana tuh? Yang hidup tuh, yang turun naik itu? Ya yang hayat itu yang mana? Ruh. Ruh ini yang mengatakan Allah. Aku Allah. Makanya dikatakan Allah. Wa is'alunaka anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Tentang si hayat. Katakan hai Muhammad yang ruh itu, yang si hayat itu, aku itu sebenarnya wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa tidak kamu rasakan? Kenapa tak diino-inoi? Siapa sebenarnya? Balil insanu ala nafsi basyirah, yang melihat pada matamu, aku itu. Yang mendengar pada telingamu, aku itu. Yang berkata-kata pada lisanmu, aku itu. Yang bergerak, yang diam, aku itu, kata Allah.
Makanya Allah selalu mengajak kita ini untuk merenungi, memahami si akmal diri, sejati diri yang sebenar-benarnya, yang hayat itu yang sesungguhnya siapa? Aku, kata Allah. Itu yang diri Allah itu. Nih, tidak bisa disebut. Lalu kenapa kita sebut? Kita sebut supaya orang paham, umat mengerti siapa dirinya yang sebenar-benarnya dan siapa pula sebenar-benarnya yang ia sembah itu. Inilah dalam rangka taklim wal muta'allim. Dalam rangka belajar dan mengajar. Baru bisa dijelaskan. Itu pun kita menjelaskan tentang Allah sebatas ilmu yang Allah beritahukan kepada hambanya yang dia pilih. Yang tak diajarkan Allah kepada hambanya yang dia pilih, tak mampu hamba itu menceritakan Allah itu. Jadi kita mampu mengenal Allah, mampu bercerita tentang Allah. Allah yang memberitahu kepada kita tentang rahasia dirinya. Makanya ketika Allah mengajari Bapak Ibu, memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang rahasia dirinya, sebenarnya Bapak Ibu itulah yang telah diberikan Allah namanya ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu kasab. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Aku beri kamu ilmu hikmah dan ilmu laduni bagi orang yang aku pilih, kata Allah. Jadi orang yang dipilih oleh Allah, maka dialah yang dapat ilmu laduni dan ilmu hikmah itu, sehingga dia terbongkar rahasia Allah itu pada dirinya, karena Allah yang membongkar rahasia dirinya itu. Bukan kita, Bapak Ibu. Makanya Allah beri jawabannya kepada Bapak Ibu ini. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Wahai jantung hatiku, wahai bela jiwaku, kamu sudah bersungguh-sungguh, kamu sudah bekerja keras untuk mengenal dan mencari serta menemui aku. Pasti satu saat kamu akan mampu mengenal aku. Kenapa? Aku yang datang memperkenalkan diriku kepada dirimu. Maka apabila kita benar-benar takwa dalam pandangan Allah, Allah beri jawabannya itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu sudah benar takwa dalam pandangan aku yang akan ajarkan kamu. Aku kenalkan diriku kepada dirimu. Aku bukakan siapa aku sebenarnya. Makanya ketika Allah telah membukakan rahasia dirinya kepada Nabi dan Rasulnya, maka ketika itulah Nabi dan Rasul mengatakan kepada umat ini, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Setelah Nabi dan Rasul mengenal Allah, mengenal Rabb-Nya, maka baru Nabi dan Rasul memperkenalkan kepada umatnya. Umat yang telah kenal akan Rabb-Nya, yang disebut namanya aulia illah, sebagai orang yang kasab, sebagai orang yang arif billah, maka dia pula yang menghantarkan pengenalan Allah itu kepada kita ini. Disitulah mereka katakan, walaula murabbi ma'araftu rabbi. Walaula murabbi ma'araftu rabbi. Walaula murabbi. Kalau bukan karena mursidku, kalau bukan karena pembimbingku, kalau bukan karena murabbiku, ma'araftu rabbi, maka aku selama-lamanya takkan pernah mengenal Tuhan. Maka disitulah murabbi itu dikatakan warasatul anbiya. Dia adalah pewaris Nabi. Karena dialah sebenarnya yang akan menghantarkan rahasia diri Allah itu kepada hamba Allah yang belum mengenal akan dirinya, yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui sejati diri yang sebenar-benarnya. Ini jalannya Bapak Ibu. Makanya setelah kita kenal akan Allah,
Allah itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Lalu zat itu hanya satu-satunya, hanya dirinya saja yang ada Bapak Ibu. Zat ini hanya dirinya saja yang ada, yang disebut namanya Allah. Nah, ini lihat. Wujudnya saja yang ada satu-satunya, hanya dia yang ada satu-satunya yang bernama Allah. Lalu kemana memandang wujudnya yang satu-satunya itu? Nah, lihat. Kan tadi 84 itu yang kosong tuh. Tionghu, itu yang zat itu, atau Rabbul Izzati. Nah, itu bahasanya. Itu kias semuanya. Hakikatnya nggak bisa disebut. Tapi karena disebut Rabbul Izzati, menjelaskan tentang dirinya itu yang sebenarnya. Itu yang bernama Allah. Hanya dia yang wujud secara mutlak. Nih Bapak Ibu. Wujud secara mutlak itu hanya wujud satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Lalu mana wujud yang mutlak itu? Nah, lihat. Wujud yang mutlak itu sudah sempurna dia pada alam semesta. Atau langit dan bumi. Atau disebut namanya seisi alam. Seisi alam, alam semesta, langit dan bumi, inilah tempat memandang wujudnya Allah. Maka dikatakanlah langit dan bumi wujudullah, wujudnya Allah itu. Maka disitulah Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku wujud satu-satunya, maka wujud aku yang satu-satunya itu, aku sudah meliputi segala sesuatu. Aku sudah meliputi sisi alam. Aku sudah meliputi langit dan bumi. Kalau Allah sudah meliputi sisi alam, langit dan bumi, maka tidak nampak lagi sesuatu itu. Karena sesuatu sudah diliputi oleh dirinya, maka dirinya saja yang ada, dirinya saja yang nampak, terlihat lagi Bapak Ibu. Contoh, nih, meliputi. Nah, ini contoh meliputi dulu, belum masuk ke sini. Ini besi Bapak Ibu, kita bakar. Kalau Bapak Ibu pernah buat parang, buat ladiang, diupakan ke pandai besi, dibakar Bapak Ibu. Setelah dibakar sepanas-panasnya, maka pada saat itu Bapak Ibu, pada saat api sudah meliputi wujud besi, maka yang hilang itu adalah wujud besi, yang tampak itu adalah wujud api. Kenapa yang tampak wujud api pada besi? Karena wujud api sudah meliputi wujud besi. Kalau wujud api sudah meliputi wujud besi, maka wujud apilah yang nampak, yang terang, yang jelas. Wujud besinya hilang di dalam wujud api karena sudah diliputi. Sekarang wujud Allah mutlak satu-satunya. Wujud Allah yang mutlak satu-satunya sudah meliputi seisi alam. Ala innahu bikulli syai'in muhit, ketahuilah aku sudah meliputi segala sesuatu, alam semesta, langit dan bumi. Tentu yang nampak itu Allah. Kalau yang nampak itu Allah, yang terang itu nampak wujudnya Allah. Lalu apa kata Allah? Allah ngajak kita berpikir. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hamparkan pandanganmu, ke barat kah, ke timur kah, utara kah, selatan kah, atas kah, bawah kah, luar dan dalam, maka yang terpandang aku, kata Tuhan. Kenapa yang terpandang Allah? Karena Allah itu sudah meliputi barat dan utara, timur dan selatan, atas, bawah, kiri dan kanan, luar dalam, sudah meliputi Bapak Ibu, sama seperti besi tadi. Kalau besi sudah diliputi oleh api,
maka yang terpandang itu adalah wujud api. Kalau Allah sudah meliputi barat dan timur, utara dan selatan, maka yang terpandang Allah lah kemana yang kamu hantarkan itu. Itu Allah Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, karena wujud Allah itu sudah sempurna meliputi wujud alam, namun akan tetapi kesempurnaan wujud Allah pada alam ini sempurnalah sebutannya dengan insan. Nah, ini bahasanya. Wujud Allah itu sudah sempurna meliputi alam, akan tetapi kesempurnaan wujud Allah meliputi alam sempurnalah sebutannya pada insan. Disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi akan wujud setiap dirimu. Jadi Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi akan wujud setiap diri manusia, maka yang nampak wujud siapa? Yang nampak itu adalah wujudnya Allah. Mana yang wujud Allah yang nampak pada insan? Yang dikatakan wujud Allah yang nampak pada insan yang mana Bapak Ibu? Wujud Allah yang nampak pada insan yang mana? Daniel. Kan wujud Allah sudah meliputi diri manusia. Kalau wujud Allah sudah meliputi akan wujud diri manusia, tentu wujud Allah yang nampak pada manusia. Manusia itulah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Mana yang wujud Allah yang nyata pada diri Daniel? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nih dia. Nah, bertele-tele aku. Nih. Ini wujud Allah Bapak Ibu nih. Kalau ini yang dikatakan wujud Allah, kesempurnaan memandang wujud Allah pada alam semesta, sempurna pada insan, maka wujud Allah pada insan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata Daniel, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu wujud Allah tuh. Makanya Allah bilang, al-insanu siri wa nasirahu. Al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu, wujudmu itu maksudnya itu bahasa rasa tuh. Insan itu dirimu itu, wujudmu itu rahasiaku. Wa nasirahu, akulah yang menjadi rahasia dirimu. Wujudmu itu wujudnya aku. Akulah sebenarnya wujudmu itu. Rupanya dirimu, bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa wujud diriku. Aku yang dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Ini yang wujudullah itu. Kalau ini yang wujudullah Bapak Ibu, ya, maka kemana memandang sifat samaknya Daniel? Wah, ini samak Bapak Ibu. Samak dengan menyamak beda Daniel. Samak, empat telinga. Basornya kemana Ibu? Basor. Tuh incik matu tuh. Ini basor. Kalamnya Bapak Ibu di mana? Ini muncungku, ini kalam nih kalam. Ilmunya di mana? Ilmunya nih di akal. Ini ilmu. Irodatnya di mana? Irodat apa artinya Ibu? Ibu punya kendak. Kendak biasanya munculnya di mana? Di hati. Ini irodat nih. Irodat. Kudratnya di mana? Di kaki, tangan kaki ya. Kudrat. Hayatnya di mana? Hayatnya? Ini di lubang hidungnya, napasnya. Tentul naik nih. Tuh pada napas tuh. Itu hayat. Inilah kesempurnaan memandangnya Bapak Ibu. Maka tak payah mencari Tuhan itu. Tak payah mengenal dirinya. Jadi kalau kita ingin mencari dirinya, carilah pada diri sendiri.
Karena dirimu bukanlah dirimu itulah nyatanya dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah kenal dirinya, bahwa dirinya itu wujud nyatanya Tuhan, faqad arafa rabbahu, maka pantas dia telah mengenal Tuhannya. Karena dirinya itulah wujud nyatanya Tuhan itu. Tapi ingat, man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabbnya? Mengenal itu apa hakikatnya Bapak Ibu? Hakikat mengenal apa? Hakikat mengenal apa? Hakikat ma'rifat. Ma'rifat itu kan mengenal. Hakikat ma'rifat mengenal itu adalah liqa jumpa. Hakikat jumpa apa? Hakikat liqa apa? Halo. Musyahadah. Menyaksikan. Hakikat musyahadah apa? Muwajah bertatap wajah. Hakikat muwajahah apa? Hakikat muwajahah apa? Hakikat muwajahah adalah fana. Itulah maksudnya man arafa rabbahu, siapa yang telah kenal Tuhannya, yang telah berjumpa, yang telah melihat Tuhannya, yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya, fasadal jasad, maka fanalah dirinya itu. Inilah yang mesti dipahami. Orang yang telah kenal Allah, pada saat dia kenal Allah, detik ini, pada detik itu jugalah dirinya itu karam. Pada detik itu pula dirinya mati. Pada detik itu jugalah dirinya hapus. Pada detik itu pula dia sudah keluar dari dirinya. Orang yang sudah keluar daripada dirinya, keakuan dirinya dan kesadaran dirinya, maka dialah yang dikatakan telah duduk pada makom aryan. Aryan. Makom telanjang. Sudah lepas kemelekatan merasa wujud, merasa sama, basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, dan hayat. Ini dia. Sudah lepas kemelekatan wujud sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat pada dirinya. Rupanya ketika sudah lepas kemelekatan itu pada dirinya, barulah nampak yang sebenar-benar wujud itu hanya Allah rupanya. Ini yang wujudnya nih. Keha, koha. Ragu Bapak Ibu bilang keha, koha. Dipandang selalu itu. Ditengok selalu itu. Nikmati. Jangan disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Makanya orang sudah kenal Allah, diam, rasakan imannya. Iman ini ya, diam, rasa iman ini cukup. Gak boleh disebut lagi. Kalau disebut, maka dia bersifat lagi Bapak Ibu. Makanya orang makrifat itu duduknya pada makom diam. Diam di dalam paham. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh Bapak Ibu. Ya, itu memahaminya nih sempurna. Ya, kalau ini dah sempurna, kemana kita melihat af'alnya? Nah, lihat nih. Kan manusia ini yang disebut namanya wujudullah tadi. Kan ini wujud nyatanya Allah. Nah, yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Kalaulah Allah itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al, dia punya wujud, dia punya diri, dia punya sifat, asma, dan af'al. Lalu kemana kita memandang af'al Allah ini? Kemana tempat memandangnya pada insan? Kalaulah insan ini sebut namanya wujud Allah. Af'al Allah ini memandangnya itu kepada tubuh. Ini dia. Tubuh ini yang disebut fi'il Allah. Ini yang fi'il Allah tuh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih lihat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa yang diperbuat oleh insan, itulah nyatanya fiilnya Allah. Jadi fiilnya Allah itu nyata pada tubuh.
Disitulah Allah katakan kul kulu min indillah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Kul kulu min indillah, katakanlah tiap-tiap segala sesuatu itu datang daripada sisiku. Kudrat aku, iradat aku, sama basar kalam ilmunya aku. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada pada dirimu, kamu merasa dirimu wujud, sebenarnya kamu tiada. Kamu merasa dirimu yang melihat, sebenarnya kamu buta. Kamu merasa dirimu itu mendengar, sebenarnya kamu tuli. Kamu merasa dirimu hidup, sebenarnya kamu mati. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada pada dirimu itu binasa. Yang kekal abadi itu aku, kata Allah. Tidak ada dirimu. Sadarilah dirimu itu sesadar-sadarnya. Sejak mula adanya kamu nggak pernah ada. Sebaliknya, sejak mulanya wujud nyatanya dirimu, itulah wujud nyatanya aku. Aku yang dahulu ada, sekarang dan akan datang. Wujud nyatanya aku, itulah nyata pada dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Jadi jangan merasa diri kita ini ada. Kalau kita merasa ini ada, atau mengaku-ngaku tuh Bapak Ibu. Timu julu-julu beko kita mati gitu. Sengsaro tuh narako jo tampe meko tuh. Jangan bimbang, jangan ragu. Siapa diri kita yang sebenar-benarnya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah kenal diri Bapak Ibu itu siapa? Apakah Bapak Ibu jadi Tuhan? Tidak. Bagaimana mungkin diri Bapak Ibu jadi Tuhan padahal diri Bapak Ibu nggak pernah ada? Bapak Ibu mati. Orang mati bisa ngomong? Tidak. Orang mati bisa ngaku-ngaku? Tidak. Jadi belajar ilmu tauhid bukan mengaku Tuhan, apalagi jadi Tuhan. Jadi Fir'aun nanti. Belajar ilmu tauhid ini maksudnya untuk mengenali dan memahami bahwa kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Pahamilah diri kita ini, la haula wala quwata illa billah. Tak ada sebesar zarah, secuil. Tidak ada diri kita di situ. Jadi jangan mengaku ada di situ. Kalau kita mengaku ada, dah dua wujud itu. Allah wujud, kita mengaku pula wujud. Kalau Allah wujud, kita wujud. Mana yang sebenar wujud, yang sebenarnya Allah atau Bapak Ibu? Allah yang sebenar wujud. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka wujud Bapak Ibu ini wujud siapa nih? Itulah wujud nyatanya Allah itu. Itu jangan ragu di situ. Kalau ragu Bapak Ibu, siapa wujud Bapak Ibu kalau bukan wujudnya? Memangnya ada wujud yang lain lagi? Maka saya bilang, kata teori Darwin, manusia itu keturunan monyet. Mau Bapak Ibu menerima paham itu, bahwa keturunan kita itu dari monyet? Tidak. Bahwa diri Bapak Ibu, itulah nyatanya Tuhan. Mau nak menerimanya itu? Atau takut? Kalau takut, dibilang monyet, marah. Dibilang Allah, takut pula. Lalu dari siapa wujud kita ini sebenarnya lagi? Yakin itu. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa dirimu itu bahagian daripada diriku, kata Allah. Bahagian itu maksudnya apa? Diri kita ini tajali dirinya. Dalam bahasa kiasnya, kita ini satu titik saja dari sebuah lautan. Nah, ini Bapak Ibu, usah antarkan ke situ dulu sebelum naik ke sini. Ini lautan Bapak Ibu, lautan. Pertanyaannya, ini lautan. Untuk tahunya kita, asinnya air laut ini, perlukah Bapak Ibu meminum dan menghabiskan air laut ini semuanya baru kita tahu asin? Tidak. Jadi bagaimana supaya kita tahu air laut itu memang asin Bapak Ibu? Ambil satu tetes, teteskan di lidah. Ketika kita ambil satu tetes air laut, teteskan di lidah, apa rasanya? Asin. Itu artinya, satu tetes air laut itu kita mampu mengenal dan memahami keseluruhan air laut itu adalah asin.
Ya, berarti satu tetes air laut itu yang kita ambil lalu kita letakkan di lidah, maka satu tetes itu yang disebut namanya apanya air laut? Itulah yang dikatakan bahagian di air laut itu. Satu tetes air laut itu yang kita teteskan lidah, itu disebut bahagian daripada air laut itu. Waja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa satu tetes itu dirimu bahagian daripada aku, kata air laut. Untuk mengenal Allah, tak perlu kita kusai alam niha. Kusai tahu? Tak perlu diperteli alam niha. Tak perlu di asa-asa alam ni. Pahami aja diri ini. Cukup pahami diri ini. Siapa yang sudah mengenal akan dirinya, pasti dia kenal akan Allah. Karena dirinya lah bahagia daripada diri Allah itu. Satu tetes daripada air laut itu. Kalaulah dikatakan lautan itu adalah Allah, lihat nih. Kalaulah air laut itu adalah Allah, maka satu tetes itu itulah bahagian daripada diri Allah itu. Kita inilah bahagian nyatanya diri Allah itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.